Pada tahun 2025, Anda bisa memesan hidangan makan malam mewah khas Prancis hanya dengan 3 kali ketukan pada layar ponsel. Namun tak jauh dari sana, ada seseorang yang memakan sayuran layu yang diambil dari tempat sampah supermarket. Inilah kenyataan sehari-hari bagi lebih dari 1.000 orang di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Mereka bukan tunawisma, tetapi juga tidak benar-benar memiliki rumah. Tidak ada yang memaksa mereka menetap di sana, tetapi tidak ada pula yang membantu mereka pergi. Lalu, siapakah mereka sebenarnya? 1. Kawasan kumuh terbesar di Saigon Kanal Xuyen Tam bukan sekadar saluran air. Ia adalah garis batas antara kemajuan dan ketertinggalan antara cakrawala kota Ho Chi Minh yang terus menjulang dan komunitas yang seakan ditinggalkan oleh waktu. Membentang sejauh lebih dari 6 kilometer melintasi distrik Bintan, kanal ini membelah salah satu kawasan perkotaan tertua di kota tersebut. Berawal dari Ken Nuo Chelan, ia berkelok hingga bermuara di sungai Pham That. Di sepanjang tepiannya, berdiri rumah-rumah yang tidak pernah dirancang untuk bertahan lama, namun entah bagaimana tetap berdiri selama puluhan tahun. Kawasan di sekitar Kanal Xuyen Tam sering disebut sebagai kawasan kumuh terbesar di kota. Sebutan ini bukan berasal dari satu angka statistik semata, melainkan gabungan berbagai faktor yang melukiskan gambaran yang memprihatinkan. Lebih dari 1.600 rumah tangga saat ini tinggal di sepanjang kanal, menempati bangunan yang dibangun tanpa izin di atas lahan yang tidak pernah secara resmi ditetapkan untuk pemukiman. Luas wilayah yang ditempati kurang dari 15 hektar, namun kepadatannya luar biasa tinggi. Di bagian paling padat diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 jiwa per hektar. Banyak rumah berdiri di atas tiang-tiang yang menjorok langsung ke atas air. Sebagian lainnya berjejalan rapat di sepanjang lorong-lorong sempit di mana sinar matahari nyaris tidak pernah menyentuh tanah. Dinding-dindingnya terbuat dari seng bergelombang, kayu lapis bekas, dan beton yang diperbaiki secara manual. Tidak ada ruang terbuka hijau, tidak ada sistem drainase yang layak, dan tidak ada infrastruktur umum yang sebanding dengan jumlah manusia yang tinggal di sini. Asal-usul pemukiman ini bermula dari tahun-tahun pasca perang, ketika orang-orang yang bermigrasi dari daerah pedesaan mencari pekerjaan di kota yang sedang berkembang. Karena tidak mampu menempati hunian resmi, banyak dari mereka menetap di tepian kanal, lalu perlahan membentuk permukiman tersendiri, yang tidak resmi, dibangun seadanya, dan semakin lama semakin tak terlihat dalam perencanaan kota. Saat ini, penduduk Kanal Xuyen Tam hidup dalam ketidakpastian hukum. Sebagian besar tidak memiliki sertifikat tanah, dan banyak yang tidak memiliki alamat resmi. Tanpa pengakuan hukum, rumah mereka tidak dapat diperbaiki, diasuransikan, atau bahkan dihubungkan dengan layanan kota secara andal. Mereka hadir secara fisik, namun seakan dihapuskan oleh birokrasi. Ini bukan sekadar salah satu pemukiman tidak resmi terpadat di kota Ho Chi Minh, melainkan juga salah satu yang paling kompleks, di mana puluhan tahun perjuangan hidup telah melahirkan bangunan perlindungan, kenangan, dan ketahanan yang senyap namun tangguh. 2. Lorong tempat matahari. Tidak pernah masuk. Jika Anda bertanya kepada warga setempat tentang kanal Xuyen Tam, jawaban yang paling sering Anda terima sederhana. Pergilah dan lihatlah sendiri, karena menceritakan kisah tempat ini terlalu panjang untuk diungkapkan. Tidak mungkin dijelaskan dalam satu kalimat atau bahkan satu paragraf. Kanal Xuyen Tam bukanlah sebuah tempat yang dapat diringkas. Ia adalah kenyataan yang dijalani, sesuatu yang harus dilalui, dihirup, dan dirasakan meski sejenak agar dapat dipahami. Ribuan keluarga tinggal di sepanjang kanal ini, banyak di antaranya di rumah yang dibangun tanpa izin, tanpa fondasi, dan tanpa akses air bersih maupun sistem pembuangan yang layak. Lorong-lorongnya begitu sempit sehingga cahaya matahari pun sulit menjangkau tanah. Ketika Anda memasuki salah satu rumah tersebut, hal pertama yang terasa adalah panas yang menekan dada, seakan udara itu sendiri berhenti bergerak. Rumah-rumah ini dulunya memiliki lebar 6 meter, namun seiring waktu telah dibagi-bagi menjadi ruangan-ruangan kecil. Setiap ruangan selebar sekitar 1,5 meter. Keluarga beranggotakan 6 hingga 8 orang tinggal di dalamnya, tidur secara bergantian, dan makan sambil berdiri karena tidak ada ruang untuk meja atau alas duduk. Sirkulasi udara nyaris tidak ada. Dindingnya terbuat dari lembaran logam yang berkarat, kayu lapis yang melengkung, dan terpal bekas. Sebuah lampu kuning pucat bergantung dari langit-langit memberikan cahaya yang cukup untuk melihat, tetapi tidak cukup untuk membuat seseorang merasa hidup. Ruangan itu tidak memiliki jendela maupun kipas angin, sehingga panas menumpuk dan menempel pada tubuh bagaikan kulit kedua. Di luar, lorong selebar 1 meter itu tetap gelap dan lembab meski di siang bolong.
Bau asap, keringat, jamur, dan minyak goreng bercampur menjadi satu lapisan yang melapisi segala sesuatu di dalamnya. Penduduk memberi nama tempat ini, lorong tempat matahari tidak pernah datang. Menurut Dinas Pembangunan Kota Ho Chi Minh, hingga awal tahun 2025, lebih dari 46.000 rumah tangga masih tinggal di sepanjang kanal dan saluran pembuangan dalam kondisi yang serupa atau bahkan lebih buruk. Sewa tempat tinggal di sini sangat murah, terkadang kurang dari 40 dolar Amerika Serikat per bulan, jumlah yang membuat banyak keluarga hampir mustahil untuk pindah. Dalam kondisi seperti ini, kenyamanan sudah tidak lagi diharapkan. Yang tersisa hanyalah kemampuan untuk bertahan hidup satu hari lagi di bawah atap yang bocor, di tepi kanal yang berbau busuk, di ruangan di mana cahaya adalah kemewahan yang hanya sedikit orang yang mampu membelinya. 3. Bertahan hidup di tempat yang tak layak huni bagi keluarga yang tinggal di sepanjang kanal Shuyentam, batas antara sampah dan makanan sudah tidak lagi jelas. Sayuran yang layu dan menguning, kotak susu yang penyok dan mendekati masa kedaluarsa, umbi-umbian yang setengah busuk, dan karung beras yang robek. Semua itu menjadi makanan makan malam mereka. Para wanita berjalan dengan tenang ke pintu belakang toko kelontong, bukan untuk mencuri, melainkan untuk menyelamatkan apa yang sudah dibuang orang lain. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada harga diri, dan tidak ada waktu untuk ragu. Anda mengambil apa yang ada dan membawanya pulang dengan cepat sebelum lalat atau hujan datang lebih dulu. Memasak pun tidak dilakukan di dapur, melainkan di sudut lantai beton yang lembab. Kompornya hanyalah bingkai seng berkarat berisi arang basah yang dinyalakan perlahan. Asapnya berkumpul jauh sebelum api menghasilkan panas. Apinya nyaris padam, namun mereka tetap berusaha karena tidak ada pilihan lain. Dinding menahan segala sesuatu, panas, bau, dan kelelahan. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu kuning pucat di atas kepala, nyaris tidak menerangi wajah-wajah yang berjongkok di bawahnya. Makan dilakukan di ruangan yang sempit dan pengap. Seluruh keluarga berkumpul berdesakan untuk makan, berusaha menahan bau yang muncul dari kanal, dan meresap ke setiap sudut kehidupan mereka. Bagi mereka, kotoran dan bau menyengat tidaklah setakut kemiskinan dan kelaparan yang senantiasa membayangi hidup mereka. Pada hari-hari yang panas, kehidupan mereka melukiskan gambaran kemiskinan dan keterbatasan. Namun, ketika hujan turun, gambaran itu menjadi lebih kelam dengan bahaya yang terus-menerus mengancam. Saat hujan datang, air berusaha masuk melalui setiap celah yang ada. Air merembes melalui atap yang ditambal terpal, menetes ke dekat soket listrik yang dipasang tinggi di dinding, demi keamanan yang kelak ternyata sia-sia. Seorang wanita bercerita bahwa pada hari ketiga tahun baru Imlek, hujan turun dengan deras dan rumah mereka mulai bocor. Air merembes masuk dan menyebabkan korsleting listrik. Saat itu, ia mengira itu mungkin hari terakhir bagi dirinya dan keempat anaknya. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah menambal sebaik mungkin dan terus menjalani hari-hari yang penuh risiko itu. Karena di kanal Shuyentam, orang tidak hidup untuk berkembang, mereka hidup untuk bertahan. Dan terkadang, bertahan pun sudah terasa seperti kemewahan. 4. Anak-anak di kawasan kumuh. Jika kemiskinan, kelaparan, dan polusi tampak seperti hal yang biasa bagi Anda, jika Anda menganggapnya sekadar latar belakang kota yang sedang berkembang, maka Anda belum mendengar kisah seorang ibu di kanal Shuyentam yang hampir kehilangan anak-anaknya. Bukan sekali, melainkan hampir selamanya. Ia memiliki 7 orang anak, dan selama bertahun-tahun ia hidup dengan rasa sakit karena 3 di antaranya menghilang. Bukan karena kekerasan, bukan karena kejahatan, melainkan hilang begitu saja di antara lorong-lorong sempit dan jalanan kota yang tak berujung. Mereka tidak memiliki alamat rumah, tidak memiliki kartu identitas resmi, tidak tercatat dalam sistem manapun yang bisa membantu menemukannya. Bertahun-tahun kemudian, ibu itu berhasil menemukan mereka kembali melalui kabar burung, dan kebetulan. Ia membawa mereka pulang ke tempat yang sama, dari mana mereka menghilang. Sebuah ruangan sempit di tepi kanal yang selebar kasur saja. Namun hingga kini, anak-anak itu tidak berani pergi jauh dari rumah. Mereka takut bukan karena tersesat, melainkan karena takut menghilang lagi tanpa ada yang menyadari. Tak satu pun dari anak-anaknya bersekolah di sekolah negeri. Atau lebih tepatnya, mereka tidak diizinkan. Tanpa dokumen resmi, nama mereka tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar sekolah maupun catatan pemerintah. Bahkan jika mereka memiliki dokumen tersebut, kemiskinan saja sudah cukup untuk menghalangi mereka. Seragam yang tidak mampu dibeli, buku yang tidak mampu diganti, bekal makan siang yang tidak bisa disiapkan. Maka mereka belajar di mana saja,
di ruangan kelas darurat yang diterangi listrik pinjaman dan dibangun di atas harapan yang dipinjam. Ruangan yang disebut kelas amal ini dikelola oleh para relawan yang mengajar dengan bahan apapun yang bisa mereka temukan. Tidak ada meja, tidak ada papan tulis yang bersih, tidak ada halaman bermain untuk beristirahat di sela pelajaran. Anak-anak duduk bersila di lantai kasar, menulis di atas lutut, dan berbisik saat membaca agar tidak mengganggu bayi yang sedang tidur di belakang mereka. Ini bukan pendidikan yang dibangun untuk masa depan yang cerah, melainkan pendidikan yang dibangun untuk bertahan hidup. Ia tidak menjanjikan apa-apa, namun menjaga harapan agar tidak padam sepenuhnya. Dan bagi keluarga ini serta banyak keluarga lainnya, hal itu tetap layak diperjuangkan, meskipun dunia luar terus berpaling dari mereka. 5. Masalah sosial. Di tempat seperti Kanal Shuyentam, di mana orang-orang berdesakan di ruang yang sempit, masalah sosial tak terelakkan. Tanpa ruang untuk bernapas, krisis ekonomi maupun pribadi menjadi bagian dari keseharian. Banyak penduduk kesulitan bahkan nyaris mustahil untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap. Sebagian besar keluarga bergantung pada pekerjaan tidak tetap, seperti menjual tiket lotre, mengumpulkan logam bekas, atau mencuci piring di pasar-pasar tidak resmi. Pekerjaan ini tidak memiliki kontrak, tidak ada perlindungan, dan tidak ada masa depan yang jelas. Jika seseorang tidak bisa bekerja satu hari saja karena sakit, banjir, atau keadaan darurat keluarga, seringkali berarti tidak ada makanan untuk malam itu. Lama-kelamaan, ketidakpastian ini tidak hanya mengikis kestabilan finansial, tetapi juga ketangguhan batin. Bertahan hidup sepenuhnya menjadi satu-satunya tujuan. Akses layanan kesehatan semakin memperburuk keadaan. Tanpa kartu identitas resmi atau pendaftaran penduduk, sebagian besar penduduk tidak memiliki akses ke jaminan kesehatan masyarakat. Bahkan jika ada klinik di dekatnya, seringkali mereka menolak berobat karena kurangnya dokumen yang diperlukan. Cedera yang terjadi akibat bangunan yang tidak aman atau air yang tercemar seringkali tidak diobati, hingga menjadi kondisi yang mengancam nyawa. Menurut laporan tahun 2024 dari Dinas Kesehatan Kota Ho Chi Minh, lebih dari 65% penduduk yang tinggal di sepanjang pemukiman kanal tidak memiliki catatan medis dalam sistem, sehingga mereka seakan tidak terlihat dalam perencanaan kesehatan masyarakat. Tekanan ini juga merembet ke dalam kehidupan keluarga. Di rumah yang luasnya kurang dari 10 meter persegi dan dihuni oleh seluruh anggota keluarga, privasi tidak ada. Anak-anak tidur di samping tempat memasak. Pertengkaran terdengar oleh tetangga melalui dinding yang tipis. Tekanan hidup yang sempit dan serba kekurangan memicu konflik. Di banyak rumah tangga, hal ini berujung pada kekerasan. Namun, tanpa status hunian yang sah maupun layanan pendampingan masyarakat, para korban tetap diam. Terjebak antara rasa takut akan kekerasan dan rasa takut kehilangan tempat tinggal. Meski mereka sudah terbiasa dengan kesulitan, hati mereka tetap berat memikirkan masa depan anak-anak mereka. 6. Rencana pemukiman kembali 14.000 miliar dong. Itulah anggaran yang dialokasikan kota Ho Chi Minh untuk kompensasi dan pemukiman kembali dalam rencana besarnya. Tujuannya ambisius, memindahkan lebih dari 46.000 rumah yang dibangun di sepanjang sungai, kanal, dan saluran pembuangan. Wilayah yang rentan terhadap pencemaran, banjir, dan kegagalan infrastruktur. Namun, di atas kertas angka itu tampak besar. Bagi mereka yang setiap hari hidup bersama tikus, banjir, dan dinding yang rapuh, rencana itu masih terasa jauh dan samar. Rencana ini dijanjikan akan meningkatkan kualitas hidup perkotaan, mengurangi risiko bencana, dan mengembalikan keindahan saluran air. Namun, bagi banyak penduduk, hal itu masih sekadar kemungkinan yang belum pasti. Hingga awal tahun 2025, baru 5.717 rumah yang diprediksi akan dipindahkan, nyaris 12% dari total rumah tangga yang terdampak. Mereka mendengar berita melalui radio tua. Mereka tahu dan mereka menunggu. Namun hanya itu yang bisa mereka lakukan. Pemerintah kota menyatakan masih menilai status hukum, syarat kompensasi, serta logistik pembersihan lahan bagi mereka yang tidak memiliki sertifikat tanah, tidak terdaftar secara resmi, atau tinggal di rumah yang sudah dibagi-bagi dengan kepemilikan yang tidak jelas. Proses ini bagaikan labirin tanpa jalan keluar yang pasti. Keluarga yang telah tinggal puluhan tahun di tepi kanal kini terjebak antara peraturan dan penilaian harga tanah. Disuruh menunggu, namun tidak pernah diberitahu kapan semuanya akan selesai. Mereka melihat pembangunan di distrik lain dan berharap giliran mereka akan tiba. Sebagian lainnya ragu
karena sudah menunggu melalui berbagai pengumuman selama 20 tahun terakhir. Yang paling mereka khawatirkan bukan hanya kapan akan dipindahkan, melainkan apa yang akan mereka terima dan apakah itu cukup untuk memulai hidup baru. Paket kompensasi berbeda-beda dan bagi mereka yang berpenghasilan di bawah 5 juta dong per bulan, bahkan apartemen sederhana pun tampak sulit dijangkau. Ini bukan sekadar meninggalkan kawasan kumuh. Ini soal mencabut seluruh kehidupan yang telah berakar di sana. Ini soal mempercayai bahwa janji di atas kertas akan berubah menjadi tembok yang kokoh, kunci yang nyata, dan masa depan yang sebenarnya. Hingga saat itu tiba, impian untuk pindah tetap melayang di antara harapan dan keraguan, di antara visi politik dan kenyataan hidup sehari-hari. 7. Mengapa mereka tetap bertahan? Namun, setelah semua ini, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa mereka tetap tinggal? Mengapa keluarga-keluarga tetap berada di ruangan yang tak lebih luas dari lorong, di mana udara terasa lembab dan bau busuk tak pernah hilang? Mengapa mereka membesarkan anak-anak di tepi air yang tergenang dan tumpukan sampah, tanpa janji keamanan, tanpa privasi, dan tanpa jalan keluar? Bukan karena mereka tidak melihat kotoran atau tidak merasakan bahayanya, tetapi karena di sini, biaya untuk bertahan hidup lebih murah daripada dimanapun. Di Kanal Shuyentam, sebuah kamar sewa bisa serendah 1 juta dong per bulan. Ruangannya mungkin gelap, tanpa jendela, tanpa ventilasi, namun setidaknya mereka bisa tidur di bawah atap tanpa kelaparan. Ini adalah para pekerja yang menjual tiket lotre, membersihkan rumah, atau mengumpulkan plastik dari tempat sampah jalanan. Penghasilan mereka tidak cukup untuk membayar air bersih, tembok yang kokoh, atau pintu depan yang bisa dikunci. Namun di kawasan kumuh ini, setidaknya mereka bisa membayar sejumlah uang. Dan pembayaran itu, meskipun kecil, membeli mereka waktu untuk bertahan sebulan lagi. Harga yang harus dibayar bukan sekadar langit-langit yang berjamur atau lantai yang rusak. Ada harga yang jauh lebih mahal. Harga diri yang terus-menerus dikikis, risiko penyakit yang selalu mengintai, dan rasa malu karena terjebak di tempat yang tidak diinginkan siapapun, namun tidak mampu ditinggalkan. Pindah ke tempat lain bukan sekadar mencari rumah baru, melainkan harus menabung untuk uang sewa muka, melengkapi dokumen, meninggalkan pekerjaan berhari-hari, dan mempercayai sistem yang nyaris tidak pernah menepati janji. Sebagian tetap tinggal karena percaya kompensasi akan datang, bahwa rencana pemukiman kembali akhirnya akan menyentuh nama mereka. Yang lain bertahan karena pergi adalah kemewahan yang tak pernah mereka kenal. Pilihan mereka bukanlah untuk hidup seperti ini, melainkan memilih agar tidak jatuh ke keadaan yang lebih buruk lagi. Maka mereka tetap berakar, bukan di tanah atau batu, melainkan di tempat yang ditinggalkan oleh kota. 8. Lingkaran tanpa jalan keluar. Apa yang sebenarnya terjadi setelah penduduk dipindahkan dari kawasan kumuh? Bagi banyak orang, jawabannya lebih rumit daripada sekadar atap baru atau awal yang segar. Pemukiman kembali memang menawarkan tembok, jendela, dan alamat resmi, namun tidak selalu menyediakan hal yang paling dibutuhkan, cara untuk tetap hidup. Di banyak kawasan pemukiman baru di pinggiran kota Ho Chi Minh, keluarga dari Kanal Shuyentam, dan tempat serupa kesulitan beradaptasi. Sampai jumpa di video berikutnya.